Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Rahmatullah dengan NIM 414-240-01-119. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya Matkul Arsitektur dan Sistem Tertanam. Itu perancangan dan simulasi Finite State Machine atau FSM. Agenda pembahasannya itu di pertama adalah latar belakang dan tujuan, kedua dasar teori FSM, yang ketiga metodologi dan tools. Nah, ini proyekan ada tiga, yaitu yang pertama car parking system, yang kedua dan ketiga itu sequence detector. Bedanya yang kedua itu menggunakan VHDL, dan yang ketiga menggunakan Verilog. Latar belakang dan tujuan Finite State Machine atau FSM adalah pendekatan fundamental dalam desain sistem digital sekuensial. Banyak dipakai pada sistem kontrol nyata seperti palang parkir otomatis maupun pengenalan pada pola komunikasi digital. Nah, tugas besar ini merancang tiga rangkaian berbasis FSM bertipe Moore, diuji lewat simulasi RTL di Siling Vivado. Nah, tujuan tugas besar ini yaitu merancang FSM More untuk kasus kontrol. Yang kedua, merancang FSM More untuk kasus pengenalan pola bit. Yang ketiga, mengimplementasikan yang sama pada dua bahasa, yaitu VHDL dan Verilog. Dasar teori More Finite State Machine itu dari rangkaian sequential ke logika next step, kombinasi, lalu ke logika output. Ketiga desain car parking, sequence detector VHDL, dan sequence detector eh, Verilog mengikuti pada arsitektur pada tiga blok ini. Tapi bedanya pada jumlah state dua kondisi transisinya. Nah, metodologi dan alur perancangannya yang pertama itu penulisan RTL, kedua itu penulisan tense bench, yang ketiga simulasi behavioral, yang keempat analisis waveform. Yang pertama, proyek pertama itu car parking system. Eh, ini digunakan untuk kontrol palang parkir otomatis berbasis sensor dan password. Inputnya yaitu clock reset, handphone, sensor, back sensor, password 1:0, password 2, 1:0. Outputnya itu green LED, red LED, dan H1, H2, 7 segment display. Bahasa yang dipakai dalam proyek pertama ini itu VHDL. Ini diagram dan table state-nya. Yang pertama itu idle front sensor sama dengan satu, yaitu menunggu kendaraan. LED mati atau display sama dengan off. Yang kedua itu wait password. Counter wait, eh, tanda panah 3 lalu cek ke password. Red light on, display, and enter password. Ada wrong pass, right pass, dan stop. Skenario pengujian test bednya yaitu 0 sampai 100 ns yaitu reset ditahan semua input 0. 100 ns yaitu reset n sama dengan 1 sistem aktif tetapi idle belum ada mobil. Di 200 ns front sensor sama dengan 1 mobil pertama terdeteksi lalu FSM masuk wait password. Setelah 4 clock password 101 password 2 10 password benar yaitu right pass. Saat go tampil back sensor 1 mobil 1 melewati gerbang. Front sensor tetap 1 next step dan stop atau SP. Saat SP tampil password mobil kedua dimasukkan dan front sensor sama dengan 0 ke right pass. Lalu saat go tampil 2 back sensor sama dengan 1 mobil 2 melewati gerbang, kembali ke idle atau sama dengan display off. Ini hasil waveform yang saya kerjakan di ini. Ini ada red flag, sorry, green LED, red LED. Sini saya hmm, hex 1, hex 2, clock, more, next state, con 1. Nah, di sini tampilkan sinyal clock, reset, and front sensor, back sensor, password 1/2, current state, green LED, red LED, hex 1 dan hex 2. Lalu tunjukkan transisi current state, idle, lalu ke wait password, lalu ke right pass, lalu ke stop, lalu ke right pass lagi, lalu ke idle, sesuai skenario dua mobil. Diperhatikan hex 1 dan hex 2 berubah sinkron dengan state end saat menunggu password go. Saat akses diterima, SP menahan mobil kedua. Nah, ini green LED dan red LED terlihat berkedip toggle setiap clock.
pada state right pass, wrong pass, dan stop. Ini membuktikan bahwa proses not red time dan not green, yaitu berjalan. Ini green light, ini red light. Jadi kesimpulan dari waveform ini, seluruh transisi pada waveform sesuai dengan table state, sehingga desain dinyatakan seperti desain dinyatakan ah, lolos verifikasi fungsional atau belum. Itu menurut saya, Pak. Lalu proyek yang kedua yaitu sequence detector pada bahasa kode VHDL. Inputnya yaitu clock, reset, sequence in, 1 bit serial. Outputnya itu detektor out bernilai 1 saat pola 1001 terdeteksi. Bahasanya menggunakan VHDL. Ini start dan ekspektasi waveformnya. Zero yaitu sama dengan belum ada bit 1 yang relevan. One bit terakhir 1, progress sama dengan 1. One zero, progress 10. One zero zero, progress 100. One zero zero on, pola 1001 lengkap terdeteksi. Jadi ekspektasi saya pada waveform ini, TestBase mengirim aliran bit yang di dalamnya memuat pola 1001 di pertengahan simulasi. Ini hasil waveformnya. Ini clock, reset, segment in, detect out, current led, dan next step. 00, 11, 11, dan seterusnya. Analisis saya yaitu sinyal ditampilkan yaitu clock, reset, segment in, current state, next state, dan detector out. Yaitu testbed mengirim sinyal aliran bit yang memuat pola 1001 pada pertengahan simulasi. Eh, detek, Pada pertengahan simulasi, detektor out tetap 0 sejak awal lalu naik ke 1. Tepat 1 clock setelah bit keempat dari pola yang diterima. Lalu verifikasi koherensinya terlihat pada perpindahan zero. Pada perpindahan zero ini. Dari zero ke one, one lagi. Lalu, eh dari zero ke one zero, one lagi, one zero zero, one zero zero one. Sesuai table more FSM-nya. Jadi kesimpulan saya pada hasil waveform ini yaitu menunjukkan FSM via DL bekerja sesuai spesifikasi dan tabel yang dirancang. Lalu project yang ketiga itu sequence detector pada bahasa Verilog. Inputnya itu clock, reset, sequence in, dan outputnya itu detector out. Tapi berbeda dengan yang VHDL. Ya, ini bernilai 1 saat pola 1011 terdeteksi. Bahasanya menggunakan Verilog. Jadi state dan keunikan deteksi overlap. Ini table state-nya itu ada 0, 1, 10, 1001, 1011. Jadi deteksi overlapping-nya itu dari state 1011, bila bit berikutnya 1, FSM langsung ke state 1, bukan 0 lagi. Bit terakhir tetap dihitung sebagai awal pola baru. Ini memungkinkan pola yang saling bertumpang tindih terhadap terdeteksi. Contoh pada aliran 1011, 2 kemunculan pola dapat terdeteksi meski berbagi bit yang sama. Lalu detektor out akan naik lebih dari 1 kali bila polanya muncul berulang dengan overlap. Ini hasil waveformnya dan analisisnya. Jadi sinyal yang ditampilkan yaitu ada clock, reset, sequence in, eh, detector out, current state, dan next state. Itu test bench mengirim bit yang di awal aliran sudah membentuk pola 1001. 1001. Sehingga detector out diperkirakan naik 1 lebih awal dibanding versi VHDL. Lalu verifikasi setiap kali current state mencapai 1011, detektor out harus bernilai 1 pada clock berikutnya, sesuai table more output. Kesimpulannya, hasil waveform menunjukkan FSM Verilog bekerja sesuai spesifikasi, termasuk pada kasus pola berikutnya overlap dengan pola sebelumnya.
Jadi perbandingan VHDL dan Verilog yaitu aspek sinteksnya VHDL lebih verbose dan ketat tipe data atau strongly type dari Verilog yaitu lebih ringkas dan menyerupai sintaks C. Definisi state-nya type is dengan nama state simbolik parameter, sedangkan Verilog parameter dengan encoding biner eksplisit. Lalu di VHDL proses sekuensialnya proses dalam kurung clock reset, rising edge dan atau clock. Sedangkan di Verilog itu always at process clock atau proses reset. Lalu sensitivitasnya pada VHDL itu deklarasi sensitivity list explicit per proses. Lalu pada Verilog yaitu always mirip tapi umum pakai at pada RTL modern. Kesimpulan dari PPT yang saya buat dalam proyek tersebut yaitu ketiga rangkaian berhasil dirancang dan disimulasikan sebagai FSM tipe MOR dengan output murni bergantung pada current state. Di car parking membuktikan penerapan FSM pada sistem kontrol nyata lengkap dengan penanganan skenario dua mobil berurutan state stop. Lalu di sequence detektor via DL dan Verilog membuktikan bahwa desain fungsional yang sama diimplementasikan pada dua bahasa HDL berbeda termasuk variasi deteksi overlap. Jadi seluruh hasil simulasi waveform pada testbed masing-masing project menunjukkan perilaku FSM sesuai dengan spesifikasi dan table state yang dirancang. Ini referensinya desain parkir dari fg4student.com, materi kuliah dan dokumentasi Sekalian Vivade. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.